Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi malam ini kita pengen ngebahas basic basic Dart, yaitu materinya itu dari variabel nanti kita sampai enum ya, sampai enumeration. Oke. Lalu ada list juga, ada function. Oke. Nah ini mungkin saya nanti nggak terlalu detail. Kita fokus ke intinya aja, gitu. Intinya dari variabel itu seperti apa, gitu. Intinya looping seperti apa, seperti itu sih. Oke. Nanti terakhir kita coba ngerjain kode wars seperti ini. Oke. Nanti mungkin ada tugasnya juga ya. Apa ya? Rank Fugi. Fugi rank ya. Nah, nanti ada tugasnya juga teman-teman minimal bisa kerjain 3 sampai 5 cukup sih. 3 sampai 5 nggak terlalu sulit juga sebenarnya sih. Kayak gitu sih. 3 sampai 5 ya. Mungkin 3 kali 3 kali 5 sampai 15 lah, sampai 15 atau 12 kayak gitu sih. Skor dartnya kayak gitu. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ke materinya. Oke. Eh, oke. Pertama itu ke data type dulu ya. Kita ke data type dulu di sini. Nah, ini cara cara menjalankannya. Jadi teman-teman kalau Dart itu sama seperti kayak teman-teman menjalankan apa ya, kayak TCC gitu ya, kayak bahasa C dan sebagainya gitu. Itu bisa lewat konsol juga gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Misalnya saya bikin file ya. Misalnya saya bikin file di luar di sini. Misalnya demo.dart gitu. Saya gedein dikit kali ya. Kelihatan kan ya? Oke, demo.dart. Nah, kita buat function main-nya dulu seperti ini. Oke, seperti biasa kalau belajar bahasa pemrograman baru, kita bikin hello world-nya dulu. Nah, seperti ini. Nah, menjalankannya kayak gimana? Menjalankannya tinggal panggil aja dart. Oke, dart spasi nama filenya demo.dart gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen dia semacam bisa hot reload gitu, saya biasanya pakai notepad. Jadinya nanti cara menjalankan program kayak gini. Saya dart demo.dart seperti ini ya. Oke, seperti ini. Notepad-nya nanti install aja tutorialnya cari di Google cara install notepad-nya. Kalau teman-teman pengen hot reload, jadinya seperti ini. Nah, jadi kalau udah hot reload seperti ini, ketika ada perubahan di sini, saya save. Oke, seperti ini. Kayak gitu sih. Oke. By the way, istri saya lagi hamil, jadi mungkin akan ada suara mual-mual sedikit. Oke. Seperti itu. Coba print print hello world dulu. Oke. Lalu variabelnya, oke. Deklarasi variabelnya standar, standar seperti ini. Misalnya penulisannya tipe data, oke, nama variabel sama dengan initial value. Seperti itu. Nilai awalnya berapa? Contohnya gini, contohnya string name sama dengan Denny. Nah, seperti ini. Ini deklarasi variabelnya seperti ini. Oke. Kalau untuk deklarasi variabel jenis lain tinggal diganti tipenya aja ya. Tinggal diganti tipenya. Misalnya nih harga 250 gitu ya. Lalu ada juga double, misalnya double diskon, misalnya diskonnya 25,23%. Nah, seperti ini. Oke. Jadi deklarasi variabelnya cukup mudah, nggak aneh-aneh, masih standar seperti itu. Lalu ada juga tipe data boolean kayak gini. Nah, ini biasanya dipakai seperti ini sih. Nah, seperti ini. Ini nilainya cuma true sama false. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sih sama yang seperti ini ya. Seperti itu sih, seperti itu. Nah, ketika membuat variabel, teman-teman pengen masukin itu ke dalam string, itu bisa seperti ini. Hello, nama saya. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini di bawah. Hello, nama saya Dini. Eh, biasain pakai ini, oke. Jangan pakai yang ini. Nah, yang ini. Ini yang standarnya kan seperti ini ya, dipakai plus gitu. Ini sama sama aja sih hasilnya. Sama aja. Tapi nanti linternya ngasih warna biru ya, karena ini nggak direkomendasikan seperti itu. Jadi pakai seperti ini aja.
Nah, seperti ini. Seperti itu. Eh, Kadang kita perlu pakai curly bracket ya. Misalnya variabelnya itu ada di dalam kelas ya. Seperti ini. Static static string product name. Nah, misalnya seperti ini. Saya bikin seperti ini aja. Nah, kalau dia ada di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah map gitu ya. Dia penulisannya jadi seperti ini. Nah, dia perlu apa ya? Perlu curly bracket di sini. Kalau nggak pakai curly bracket, nanti dia dianggap variable product. Nah, di sini nih. Dianggapnya ini tuh kita pengen ngeprint variable product gitu, bukan product name. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu tentang variable. Oke, kita lanjut lagi ke null safety. Null safety ya. Nah, ini mungkin baru ya. Saya juga baru belajar null safety ini setahun ini kali ya. Kan ini fitur baru juga di Flutter. Kenapa sih dibikin fitur null safety gitu? Itu sih intinya gini, intinya gini, null safety itu ketika teman-teman deklarasi variabel itu bisa kita definisikan sebagai variabel variabel yang boleh null. Contohnya kayak gini. Contohnya eh, contohnya double price price kayak gini. Nah, ketika saya buat seperti ini price ini bisa null. Makanya ketika saya bikin seperti ini, double total sama dengan price dikali 2 misalnya. Oke. Nah, ini saya akan mendapatkan apa ya? Mendapatkan warning gitu. Ini null safety ini salah satu kegunaannya apa ya? Pada mode sebelum kita jalanin kodenya gitu ya. Ini kita udah tahu nih, oh ini tuh berpotensi untuk menjadi null nih si price ini gitu. Jadi kayak apa ya? Dengan pakai null safety ini secara real time ketika teman-teman ngoding, ini kita udah tahu nih, oh si price ini bakal null nih. Nah, makanya itu perlu kita atasin gitu. Nah, ini kan kalau 0 kali 2 kan nggak bisa ya. 0 kali 2 itu nggak bisa. Nah, makanya ini perlu kita atasin. Ini mau seperti apa gitu. Contohnya nih, kalau misalnya 0, saya kasih alternatif harganya itu jadi 0. Nah, bisa seperti ini. Kayak gitu. Kalau kita print, nah seperti ini. Contoh lainnya misalnya yang nullable, ini kita menyebutnya nullable aja berarti ya. Nullable gitu ya. Nullable, yang nullable-nya kuantitinya misalnya. Harganya 25.000 gitu ya. 25.000. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika dia nggak nullable tapi kita pakai operator ini gitu ya. Ini juga akan mendapatkan warning gitu. Itu artinya si price itu nggak mungkin null loh gitu. Kenapa dibikin seperti ini gitu. Nah, kalau ini kita hilangkan aja seperti ini. Nah, ini yang berpotensi null adalah kuantitinya gitu. Makanya ini perlu kita handle nih. Kalau kuantitinya null seperti apa gitu. Berarti kan ini price kali null ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus kita handle ya. Cara handlenya ada beberapa cara. Yang pertama bisa dibikin seperti ini. Jadi kalau kuantitinya nol, kalau nol kita set kuantitinya itu jadi nol. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Kalau nol berarti yang diambil itu nilai yang nolnya. Kayak gitu sih. Berarti price 25.000 dikali karena ini nol dikali nol. Kayak gitu. Totalnya berarti jadi nol ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Seperti itu sih. Tentang null safety. Nanti mungkin akan kerasa penggunaannya ketika nanti kita belajar yang ini ya. Kita nanti explore yang ini sih. Eh, Basic widget ya. Basic widget di Flutter nanti mungkin akan banyak mainin null safety. Begitu juga tentang reusable widget. Nah, di sini nanti kita akan banyak main null safety seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang null safety. Oke. Lalu ada di Flutter, oke, ada operator ya. Operatornya basic banget sih. Operator aritmatikanya ada kali, kurang, bagi, tambah gitu ya. Ada modulus. Ya, itu aja sih. Kalau kalau gua demoin kayak gini berarti. Misalnya harganya 25.000, kuantitinya 13 gitu ya. Kuantitinya 10, total sama dengan price kali quantity. Kita print totalnya. Nah, seperti ini. Operatornya masih basic banget. Teman-teman nggak usah pusing permasalahan operatornya, karena ini masih operator basic, operator matematika seperti ini. Oke.
Untuk string ngegabunginnya bisa pakai plus atau pakai ini ya. Contohnya nih, first name, dia ini gitu, first name. Misalnya seperti ini, oke. Gue pengen ambil full name-nya. Nah ini nggak usah pakai plus ya. Ini kalau pakai plus bisa pakai plus, bisa pakai plus. Kalau pakai plus jadi seperti ini, oke. Versi yang lebih rapinya itu pakai ini, pakai string aja langsung. Panggil aja langsung variabelnya. Dollar first name spasi dollar last name. Kayak gitu sih. Gitu sih. Kalau kita print hasilnya seperti ini. Full name. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Seperti itu. Lalu ada statement if ya. Untuk statement if itu ini ya, if itu intinya untuk mengevaluasi sebuah kondisi gitu. Untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Berarti ketika teman-teman pakai if itu ada yang teman-teman evaluasi gitu. Entah itu nilainya itu apa? Nilainya itu misalnya lebih besar dari 25.000 gitu atau kata-katanya itu mengandung kata nah dicontoh aja kali ya, dicontoh aja. Misalnya seperti ini. Misalnya total belanjanya itu 25.000. Nah, teman-teman pengen ngecek nih, if totalnya itu lebih besar atau sama dengan 25.000 gitu. Kita print, Anda termasuk boros. Nah, seperti ini. Else, Anda lumayan hemat. Nah, seperti ini. Jadi kalau bikin if itu pasti ada yang apa ya? Ada sesuatu yang harus dievaluasi gitu. Ada nilai yang harus dievaluasi. Nah, penulisannya nggak usah pusing, kayak gini aja. If condition, oke. Panggil curly bracketnya. Saya buat seperti ini. Nah, if condition, panggil gunakan curly bracketnya. Nah, udah. Ini kalau if true, dia akan masuk ke dalam sini. Tapi kalau false, if false dia akan masuk ke sini. Nah, ini if ini basicnya seperti ini. Ini kalau teman-teman udah paham basicnya, basic strukturnya, ini untuk bikin yang lebih rumit itu nggak sulit sih. Jadi ingat aja ini if condition ada bloknya. Ini kita sebut blok. Blok di sini tuh kalau dia itu true, kalau total lebih besar sama dengan 25.000, dia akan masuk ke blok yang ini. Kayak gitu. Tapi kalau tidak memenuhi kondisi yang ini, dia akan masuk ke blok yang bawah. Seperti itu sih. Nah, pengembangannya if itu bisa punya beberapa kondisi gitu. Bisa punya beberapa kondisi. Jadi nggak cuma satu kondisi doang. Contohnya seperti ini. Contohnya di sini ada totalnya 25.000. Oke. Produk name-nya misalnya gudang garam filter gitu ya. Gudang garam filter 20 gitu ya. Nah, ini misalnya kita pengen kasih diskon gitu ya. Kita kasih diskon. Contohnya misalnya kita pengen kasih diskon, tapi syaratnya dia itu total belanjanya lebih besar sama dengan 25.000 dan eh, produk name-nya sama dengan gudang garam filter 20. Misalnya seperti ini. Eh, Anda mendapatkan potongan 10%. Nah, seperti ini. Anda tidak mendapatkan potongan. Kita set diskonnya di sini diskon sama dengan 10 atau 0,1 ya. Kayak gini. Ini diganti double dulu. Oke, kita ganti double karena kita pakai koma di sini. 0,1 itu maksudnya 10% sih, 10%. Nah, kalau else ya kita bikin 0 atau nggak usah kita atur sama sekali. Kayak gitu sih. Kalau kita print Anda mendapatkan potongan 10%. Kenapa? Karena dia total belanjanya itu lebih besar sama dengan 25.000 dan produk yang dibeli itu gudang garam filter. Kayak gitu sih. Nah, ini operatornya. Ingat aja kalau di if itu ada operator ini. Lebih besar lebih kecil sama dengan dua kali ya. Sama dengannya ingat dua kali. Karena satu kalau pakai satu doang itu artinya beda. Itu artinya total sama dengan 25.000. Seperti itu sih. Lalu ada juga tidak sama dengan. Tidak sama dengan, oke. Untuk penggabungan kondisinya bisa pakai and sama or. Ini and ya. Yang ini and, yang ini or. Seperti itu sih. Eh, untuk if kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, if ini bisa juga dia itu punya beberapa kondisi gitu. Contohnya kayak gini. Oke.
kita diskon 20% kalau dia belanjanya odol Ciptaden gitu. Odol Ciptaden gitu ya. Kita coba masuk. Kita setting atasnya odol Ciptaden. Mungkin ini gua close dulu supaya kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita kita final di kanan aja ya, supaya lebih clear. Nah, sip. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini, dia cara ngebacanya itu dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau teman-teman punya kalau ngelihat codingan seperti ini ngebacanya udah pasti dari atas ke bawah ya. Jadi teman-teman cek dulu nih, totalnya itu sama dengan 25.000 nggak nih yang di atas? Udah benar, true ya. Yang ini true, oke. Yang ini, eh, nah yang ini true. Tapi kan di sini product name-nya nggak sama dengan GG Filter. Di situ ada Ciptaden, makanya ini false. Nah, akhirnya karena ini true dan false, dia menghasilkan outputnya itu false. Jadi kondisi ini tuh outputnya false, sehingga kita nggak masuk ke blok ini, gitu. Nah, kita ngecek lagi yang blok yang bawah, seperti ini. Nah, ini true, yang ini true, kondisinya, dan, nah, yang ini true, menghasilkan output true untuk kondisi yang ini. Makanya dia akan memanggil kode yang di sini. Kalau kita coba save, nah hasilnya seperti ini. Anda mendapatkan potongan 20%. Seperti itu. Nah, yang penting diingat aja, cara ngebacanya itu dari atas ke bawah. Jadi meskipun teman-teman bikin sebuah kondisi lagi di bawahnya, yang dia itu udah pasti true, seperti ini nggak kepanggil teman-teman. Ini kan totalnya itu sama dengan 25.000. Ini benar ya. Tapi karena kita bikinnya di bawah seperti ini nggak akan kepanggil ya. Karena dia cara ngebacanya itu dari atas ke bawah. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke. Itu tentang if. Oke. Eh, cukup banyak materinya. Lalu looping ya, looping. Sebelum ke looping mungkin kita kita apa ya? Kita explore dulu nih dua variabel, dua jenis tipe data juga di Flutter. Ada list, ada map ya. Ya, ada list, ada map. Nah, ini apa ya? Eh, perlu teman-teman kuasai karena ini akan banyak dipakai ketika teman-teman bikin aplikasi yang terkait dengan API. Itu kan responnya itu ada yang berupa list, ada yang berupa map, seperti itu. Cirinya, list itu apa sih? List itu tuh gini, kalau teman-teman bikin variabel, ini kan cuma bisa menampung apa ya? Cuma bisa menampung satu nilai gitu. Kayak misalnya di sini umur ya. Nah, umur ini kan cuma bisa menampung satu nilai kan. Tapi kalau list itu dia bisa menampung beberapa nilai gitu. eh Bisa diibaratkan kayak apa ya? Kalau variabel itu bisa kita anggap kayak mangkok lah ya, kayak mangkok, piring gitu ya. Nah, itu tuh variabel. Kenapa? Karena dia tuh cuma bisa menampung satu nilai gitu ya, kayak mangkok, piring gitu ya, baskom. Nah, itu dia cuma bisa menampung satu nilai doang gitu. Tapi kalau list itu dia bisa menampung beberapa nilai. Dia tuh kayak kayak semacam rak buku sih. Dia dia tuh kayak rak buku sih. Persis banget kayak rak buku ya. Kalau kita buka rak buku di Google nih. Nah, list itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada apa ya? Dia itu bisa menampung beberapa nilai gitu. Nah, list itu dia punya indeks gitu. Nah, ini tuh indeksnya nih. Oke. Nah, ini indeksnya itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Itu yang namanya list. Atau dalam beberapa bahasa pemrograman lain kan disebutnya array ya. Bisa juga sih disebut array kayak gitu. Ini juga nih list. Seperti itu sih. Seperti itu. Nah, ini juga termasuk list ya. Meskipun ini kelihatannya rumit, ini list juga. Index 0, index 1, index 2, index 3, index 4 dan seterusnya seperti itu ya. Ini tuh list, oke? Kayak gitu. Nah, contoh penggunaannya kayak gini. Edge list misalnya. Misalnya 41, 44, 32, 44, 45, 61, 31, 23. Nah, misalnya seperti ini. Ini ketika kita print si edge list ini, nah hasilnya seperti ini. 41, 44.
32, 45, 61, 31, 23 kayak gitu sih. Kayak gitu sih tentang list ya. Seperti itu. Nah, list ini akan sangat sering teman-teman pakai, oke, ketika ngoding Flutter. Jadi harus membiasakan menggunakan list, oke. Nah, ketika belajar list, oke, ada beberapa poin yang teman-teman harus harus bisa, oke. Yang pertama itu cara mendeklarasikannya, oke. Yang kedua itu cara mengambil nilainya. Cara mengambil nilainya itu harus paham. Yang ketiga, cara mengubah nilainya. Kayak gitu. Ada setidaknya 3 poin ini teman-teman harus bisa ketika berhubungan dengan list. Nah, list ini eh, dia itu bisa punya tipe data yang berbeda gitu. Bisa seperti ini. Contohnya, hmm, random list gitu. Random list. Nah, ini dia bisa punya tipe data yang berbeda nih. Yang ini string gitu, yang ini double, yang ini integer. Nah, dia tuh bisa punya tipe data yang berbeda seperti ini. Nah, ini kalau kalau saya print random list seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia tuh bisa punya tipe tipe data yang berbeda, tipe value yang berbeda gitu tipe datanya. Nah, ada juga list yang dia tuh cuman boleh menerima satu jenis tipe data. Misalnya nih string di sini. Nah, ini kalau udah kita tulis di sini list string, ini udah nggak bisa dia menerima string ya. Jadi udah nggak bisa menerima value selain string gitu. Jadi harus apa ya? Harus string gitu isinya. Contohnya kayak gini. Star gitu ya. Eh retek ya, misalnya 15. Oh, Ciptaden. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi, poin pertama kalau ngomongin list, teman-teman harus tahu cara mendeklarasikannya. Seperti itu. Nah, list ini nggak sesimpel ini kalau di real project ya. Sering banget kita dihadapkan dengan list yang rumit. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti ini. Nah, saya udah ada contohnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini kalau respon dari API, dia itu dalam bentuk list, oke, bisa dalam bentuk list atau map, oke, dan dia tuh bentuk contohnya tuh seperti ini, kayak gitu. Makanya itu ketika ngomongin list, teman-teman harus bisa tahu cara ngambil nilainya. Itu poin yang kedua tadi ya. Mana? Saya hapus tadi. Oke. Poin kedua, harus tahu cara ngambil nilainya. Nah, ini bentuk list yang akan menjadi sahabat teman-teman, oke, karena akan sering muncul. Bentuknya itu seperti ini. Nah, di dalam listnya itu jadi apa ya? Kalau ini tuh kalau kalau gua definisiin ini bentuknya jadi seperti ini sih, list map ya, list map. Nah, map itu yang mana teman-teman? Map itu yang ini ya. Nah, ini tuh map. Nah, ini tuh map. Makanya kalau saya definisi di atas seperti ini. Nah, seperti ini. Eh, Map itu sama juga sih kayak list. Dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Bedanya kalau map itu dia konsepnya itu pakai key dan ada value-nya. Key-nya itu apa sih? Key-nya itu ini. Foto, product name, price, kategori. Nah, tapi kalau list, dia konsepnya itu pakai index. Contohnya seperti ini. Products, udah dipakai products. eh Ciptaden gitu ya. Ciptaden, Sarimi, Sarimi. Oke. Nah, seperti ini. Seperti itulah contohnya ya. Episoden gitu ya. Episoden aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau ngambil nilai dari list, kita perlu yang namanya indeks. Perlu yang namanya indeks. Karena dia penyimpanan datanya itu berbasis indeks gitu. Sedangkan map ini dia berbasis key sama value. Contohnya gini, contohnya saya pengen ngambil OD Ciptaden ya. Nah, ini kan ada indeksnya ya. Nah, indeksnya itu dari 0 ya. Ini kalau saya tulisin di sini, dia itu seperti ini. 0, 1, 2, seperti itu. Jadi ketika saya pengen ambil Pepsodent gitu, saya bisa ambil seperti ini. Indeks, indeks 2 ya, X2. Nah, seperti ini. Saya save. Nah, hasilnya seperti ini. Kayak gitu sih. Kalau saya pengen ambil yang indeks 1, bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu sih.
Seperti itu. Jadi kalau list itu dia berbasis indeks, penyimpanan data itu berbasis indeks. Tapi kalau map dia tuh penyimpanan itu berbasis key gitu. Makanya itu ketika kita pengen ambil nilainya, kita perlu sebutkan key-nya apa gitu. Key-nya apa? Key-nya itu yang ini, yang di depannya. Sebelum titik dua. Penulisannya kayak gini. Key value. Nah, penulisannya seperti ini ya. Pakai ini, pakai kok lupa ya namanya. Apa sih ini? Titik dua. Pakai titik dua. Sebutkan key-nya apa. Nah, ini yang kanan value-nya. Sebelum titik dua sih ini. Nah, ini cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya teman-teman perlu panggil key-nya. Jadi nggak pakai indeks ya di sini. Nah, ini kalau pakai indeks, kita lihat apa yang terjadi. Dia nol gitu. Dia nol karena nggak ada indeks nol di sini. Nggak ada gitu. Yang ada indeksnya foto. Nah, ini indeksnya juga jangan lupa pakai petik dua ya. Nah, ini ketika mendapatkan respon dari API, ini teman-teman sering salah juga nih. Jadi yang apa ya? Yang dia tuh seharusnya list, tapi teman-teman ngebacanya tuh seperti ini, seperti map gitu. Begitu juga kebalik gitu. Makanya dia tuh error gitu. Nah, makanya itu ketika nanti teman-teman apa ya? Mendapatkan respon dari API gitu ya, entah ngelihat di Postman gitu, entah lihat di mana gitu ya. Dilihat dulu balikannya tuh kayak gimana gitu. Kalau balikannya seperti ini ya berarti dia list gitu. Bacalah dengan apa ya? Dengan cara membaca list gitu. Tapi kalau balikannya seperti ini ya dia berarti map. Bacalah dengan cara membaca map kayak gitu sih. Tentang list sama map. Nah, map ini sering juga map ini didefinisikan dengan lebih detail gitu. Contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini. String, oke, string dynamic. Nah, sering juga didefinisikan dengan detail seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini nggak bisa nih teman-teman bikin key dalam bentuk integer. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini udah kita definisikan string gitu. Key-nya tuh harus string gitu. Nggak boleh integer. Nah, map ini meskipun dia berbasis key, ini bisa juga diisi angka ya. Tapi angkanya itu bukan indeks. Itu key gitu. Beda gitu. Nah, ini kalau pakai angka, kita buat ini pakai angka. Nah, ini sebenarnya jarang juga sih ya bikin kayak gini ya. Tapi sudahlah. Kita, ini untuk demo doang. Untuk contoh doang, sorry. Untuk contoh doang. Nah, ini sebenarnya bisa juga map itu key-nya itu berbasis indeks seperti ini. Nah, bisa juga gitu. Tapi ini nggak umum apa ya? Nggak umum digunakan sih. Nggak umum digunakan. Yang paling umum digunakan itu yang string dynamic. Nah, yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini nol karena harus definisikan seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu tentang list dan map. Oke. Yang penting teman-teman tahu cara mendeklarasikannya, cara mengambil nilainya. Nah, yang terakhir nih, cara mengubah nilainya. Nah, ini harus tahu juga ya, cara mengubah nilainya. Contoh nih, di sini saya pengen mengubah value dari list, oke, di indeks 2. Nah, gimana cara mengubahnya? Gak sulit, teman-teman tinggal panggil nama listnya. Masukin indeksnya yang mau diubah yang mana. Misalnya indeks yang ke-2 gitu ya. Pepsodent saya ganti jadi apa ya? eh jadi Ciki-Jeki gitu ya misalnya. Ciki-Jeki gitu ya. Ini ketika saya print indeks 2 ini udah bukan OD Pepsodent lagi gitu, tapi jadi Ciki-Jeki. Nah, dia jadi Ciki-Jeki di sini. Seperti itu sih. Seperti itu sih. Nah, ini teman-teman harus tahu cara mengubah nilainya, baik list dan map. Untuk list seperti ini cukup mudah. Yang penting ada indeksnya di sini. Ada indeksnya, lalu ada value-nya tuh pengen diganti dengan apa. Seperti itu. Nah, kalau untuk map, ini kurang lebih sama juga. Tapi yang kita pakai di sini key-nya ya, key-nya. Makanya itu kalau kita pengen ganti jadi seperti ini. Nah, ini juga sering banget dipakai sih. Ini sering banget dipakai. Misalnya ini saya pengen ganti produk name-nya dari pizza fancy pizza jadi apa ya? Gary Coklatos gitu. Oke, kita save. Nah, cara ngegantinya seperti ini. Nah, ini sering juga dipakai sih, sering juga dipakai ya. Jadi teman-teman perlu tahu cara mengubah nilainya. Oke. Nah, ini basicnya kalau teman-teman pegang gitu, basicnya untuk deklarasi, ngambil nilai dan mengubah nilai itu teman-teman aman sih. Aman sih kalau ada kasus apa ngebaca list doang gitu. Membaca dari API itu akan lebih gampang kayak gitu sih.
Nah, ini contoh list yang dikombinasikan dengan map. Nah, ini biasanya biasanya ditulis juga nih definisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini cara ngebacanya gimana? Nah, kita cara ngebaca list yang seperti ini, oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu looping. Oke, nah ini cara ngebacanya gimana? Kalau ada list seperti ini, oke, cara ngebacanya gampang. Cara ngebacanya ini supaya enak gimana ya? Supaya enak, supaya enak. Saya sempat Jumat. Kelihatan nggak sih kalau peran segini? Kelihatan nggak ya? Kecilan sih. Oke. Nah, cara ngebacanya bisa pakai looping. Oke. Nah, kenapa sih harus dibaca gitu kan? Pertanyaannya mungkin ngapain sih harus dibaca gitu? Kan kalau pengen diambil nilainya tinggal di print aja gitu ya. Misalnya seperti ini. Coba saya coba komen yang di atas. Oke, kita buang aja semua komennya. Print produk sih, produk. Oke, saya print sini save. Di print di print ini jadi panjang sekali ya. Jadi panjang sekali ini karena dia ngeprint semua isi listnya. Nah, sering banget kita itu kayak pengen memodifikasi isi listnya gitu, isi listnya. Nah, makanya itu kita perlu apa ya? Sebelum kita modifikasi listnya, kita perlu tahu cara ngebaca listnya gitu yang ada di dalam map. Membaca mapnya yang ada di dalam list, sorry. Cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya kayak gini. For, for, eh, atau kita ke basic loopingnya dulu ya. Basic loopingnya, sorry. Basic loopingnya seperti ini ya. Penulisannya for, oke. Initial value, condition, oke. Eh, increment ya, increment atau decrement. Perubahan nilai lah gitu ya. Intinya perubahan nilai sih. Perubahan nilai di sini. Nah, ini penulisannya seperti ini untuk for ada initial value-nya. Ini juga masih standar di Dart. Teman-teman yang sebelumnya belajar bahasa C nggak bingung sih ya, nggak bingung karena masih sama. Seperti ini penulisannya. Oke, auto accept-nya masih jalan kayaknya. Oke, masih jalan. Oke, nah, oke. Penulisannya seperti ini, ada initial value, condition, perubahan nilai. Yang paling sering dipakai seperti ini, pakai i sama dengan 0. Kondisinya misalnya i lebih kecil dari 10, i plus plus. Nah, ketika teman-teman bikin looping seperti ini tuh artinya terjadi perulangan yang dimulai dari indeks 0 sampai indeks 9. Nah, ini dilihat ya kondisinya. Perlu dilihat kondisinya. Ketika ada looping seperti ini artinya teman-teman bikin perulangan dari indeks 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini cuma sampai 9. Kenapa cuma sampai 9? Karena di sini kondisinya itu i lebih kecil dari 10 gitu. Sedangkan nilai i-nya ini dia kan awalnya 0 ya. Awalnya 0. Nah, di sini setiap apa ya? Setiap eh, bloknya itu selesai, dia itu ditambah satu teman-teman di sini. I plus plus gitu. Dia itu ditambah satu gitu. Makanya itu 0 ditambah satu jadi satu, ditambah satu jadi 2 seperti dan seterusnya sih sampai 9. Kayak gitu sih. Nah, ini kalau saya print seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini basic looping. Meskipun ada versi yang lebih mudahnya, saran saya teman-teman harus nguasain yang looping yang ini. Kenapa? Karena ini looping yang apa ya? Yang versi lengkapnya lah gitu. Karena di sini nggak cuman ada apa ya? Di sini ada indeks juga gitu. Dan indeks ini kepake ketika teman-teman ngebaca list gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini basicnya seperti ini ya. Oke. Yang penting perhatikan ini aja sih kondisinya ya. Kondisi. Lalu baca list. Wah, sebelum membaca list, eh, ada sebuah fitur dari listnya untuk kita menampilkan panjang listnya. Panggil properti yang namanya length. Nah, seperti ini. Ini ada 12 ya. Panggil aja yang namanya length. Eh length ini akan kita pakai di dalam looping. Is var.
Sorry. Dihapus saja semuanya. Pusing. Var I sama dengan 0, I lebih kecil dari products, length seperti ini, I plus plus. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya. Diingat lagi basicnya yang tadi, ketika membaca list, ingat list itu punya indeks gitu. List itu punya indeks. Makanya itu ketika ada list seperti ini, yang rumit seperti ini, oke. Ingat aja, ngebaca di dalam looping itu kita perlu ngambil dari indeksnya gitu. Products index I. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya bikin seperti ini sebenarnya kita membaca listnya satu persatu gitu. Jadi ketika indeks 0 ngebaca list yang ini, lalu diambil nilainya, saya nilainya diambil lalu saya tampung di variabel produk kayak gitu sih. Lalu ketika looping yang kedua, saya ambil list di indeks, map di indeks pertama gitu ya. Lalu nilainya saya tampung di variabel produk. Seperti itu sih yang terjadi di belakangnya. Makanya itu kalau saya print ini tampil semua nih produknya ya. Mungkin saya kasih kasih apa ya? Saya kasih ini strip. Nah, seperti ini. Jadi ketika di print ini tampil semua nih mapnya. Nah, kalau kalau kita pengen pengen tampilin nama produk name-nya doang, oke. Balik lagi ke basicnya, panggil dengan key, oke. Panggil dengan key bukan indeks ya. Jadinya seperti ini. Nah, di sini kita udah dapat produk name-nya doang. Seperti itu. Oke. Jadi basically sih si looping ini banyak banget dipakai untuk ngebaca list kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang baru belajar looping akan sedikit bingung, oke. Karena looping ini apa ya? Realitanya bahkan teman-teman yang kuliah nih sampai semester 8 juga belum bisa ya loopingnya. Banyak sih yang seperti itu. Karena memang satu-satunya cara untuk memahami looping ini dengan apa ya? Dengan banyak latihan. Jangan cuma belajar doang. Nanti teman-teman bingung. Perlu latihan dan perlu cari pengalaman gitu. Kenapa? Karena eh, cara ngebaca list itu apa ya? Ada kasusnya tuh macem-macem gitu teman-teman. Macem-macem kasusnya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak dibarengin dengan latihan nanti nggak dapat pengalamannya gitu untuk membaca. Misalnya, nah ini kan contohnya membaca list yang seperti ini gitu ya. Nanti kan ada juga list yang bentuknya seperti ini. Saya demoin. Nah, ada juga list yang bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini list di dalam API. Nah, ini dia bentuknya seperti ini gitu. Nah, ini cuman bisa teman-teman dapat dengan banyak latihan kayak gitu sih. Di atas ini biasanya ada page count-nya. Page count misalnya 15. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada juga list yang seperti ini bentuknya. Nah, ini teman-teman perlu tahu juga gitu cara ngebacanya kayak gimana. Nah, ini kalau kalau apa? Kalau saya demoin di sini seperti ini. Misal saya pengen ambil ini deh. Saya pengen ambil list di sini, lalu saya pengen ambil panjangnya tuh ada berapa ya list yang ada dalam sini. Oke, coba print data data tag seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada juga yang eh ini bukan list sih, ini sih map ya, tapi ada listnya di dalamnya. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Kayak gitu sih. Nah, ini cuma bisa teman-teman dapetin dengan banyak latihan sih. Kayak gitu sih. Oke. eh Tadi sampai mana? Sampai looping. Oke, looping kayaknya saya perlu wait. Nah, ini cara ngerubah nilainya nih. Ini kan ada list, ada ini ya, ada price misalnya di sini ya. Ada product name lah misalnya. Nah, ini cara ngerubah nilainya juga sama ya, cara seperti teman-teman ngerubah nilai dari map. Contohnya seperti ini. Oke, kita ambil produknya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini cara ngerubah nilai seperti ini. Misalnya saya pengen ganti harganya ya. Harganya pengen saya ganti jadi 100 semua gitu ya. Saya ganti jadi 100 semua. Oke, lalu di apa? Di ini di bawahnya saya buat lagi looping, saya kopas ke bawah. Suaranya sepertinya bocor, Pak. Saya bikin lagi looping untuk ngebaca harganya. Oke, saya print. Nah, ini kalau kita print,
Harganya jadi 100 semua gitu. Kenapa jadi 100? Karena kita ubah nilainya di sini. Kayak gitu sih. Nah, ini teman-teman perlu tahu juga. Lagi-lagi balik ke 3 poin tadi ya. Cara deklarasi, cara mengambil nilainya, sama cara mengubah nilainya. Itu penting sih. 3 poin itu aja sih yang perlu dikuasain basicnya. Kalau udah bisa tiga itu udah sangat oke. Oke. Di sini ada deklarasinya seperti ini. Cara ngambil nilainya ini teman-teman perlu tahu. Kalau list pakai index, kalau map pakai key seperti ini. Lalu cara mengubah nilainya. Nah, cara mengubah nilainya seperti ini. Kayak gitu sih. Nah, ini kalau saya print semuanya harganya jadi 100 nih. Coba kita tampilkan sesuatu yang lebih mudah dimengerti. Eh, saya mau menampilkan, ulang aja deh. Misalnya saya pengen menampilkan product name-nya. Nah, ini pakai ini ya, pakai curly bracket. Kalau pengen nampilin map ya, ini perlu pakai curly bracket. Kalau nggak pakai curly bracket, dia itu dianggapnya kita mau ngeprint, mau ngambil apa ya, variable produk kayak gitu sih. Nah, ini makanya perlu curly bracket. Jadi saya pakai strip produk seperti ini, save. Nah, kayak gitu. Ini harganya jadi 100 semua. Kenapa jadi 100? Karena kita ubah di sini. Kayak gitu. Kalau mau random juga bisa. Pakai random. Saya bikin, ketik aja random. Random. Gampang banget bikin random di Flutter. Random. Di Dart, sorry. Next integer. Maksimal 100 gitu. Kita bikin acak. Nah, hasilnya seperti ini. Kayak gitu sih. Jadi cara memanipulasi value-nya juga harus tahu. Kayak gitu sih. Karena penting. Karena penting. Ya. Tentang looping seperti itu. Sebelum lanjut ke function, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum lanjut ke function, silahkan. Oke, raise hand. Oke, oke, Yang map mas tadi belum sedalam list. oke, oke. Yang map gimana tadi? Sorry. Yang map belum sedetail penjelasan list tadi. Oh, Masih oke, ada yang oke, oke. Eh, kita ulang lagi dari basicnya. Penulisan penulisan basic itu seperti ini. Map produk gitu ya. Nah, seperti ini penulisannya. Dia itu cirinya apa ya? Cirinya sebenarnya kalau teman-teman udah biasa nih ngelihatnya ini kelihatan banget ya. Cirinya itu kalau map itu deklarasinya dia pasti pakai curly bracket. Oke. Sedangkan list itu pakai square bracket. Kayak gitu sih. Ini kalau udah ada depannya sama dengan kotak gini, square bracket ini udah pasti list sih. Kayak gitu. Nah, bahkan sininya juga udah list ya. Seperti itu. Nah, map ini sering banget didefinisikan seperti ini, string dynamic. Oke. Nah, ini teman-teman perlu juga bisa bikin tipe data seperti ini. Kenapa? Eh, kadang itu gini, kadang itu misalnya ada function misalnya add product. Nah, ini function ini dia cuman mau nerima tipe datanya itu eh, map juga gitu, tapi dia itu tipe datanya map map string dynamic gitu. Map dengan apa? Dengan string dynamic gitu. Key-nya string, value-nya dynamic gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman panggil function-nya, nanti kita bahas function-nya add product eh, product. Nah, ini dia itu error gitu. Dia itu error. Kenapa error? Karena teman-teman memasukkan map tapi ke dalam memanggil function gitu ya, yang dia itu menerima string dynamic, tapi teman-teman di sini parameternya pakai tipe map biasa gitu. Nah, ini map biasa nih kalau ditulisin kayak gini ya. Dynamic, dynamic, dynamic. Nah, seperti ini. Seperti ini gitu. Nah, ini makanya error gitu. Makanya itu teman-teman ketika bikin map perlu tahu juga cara mendefinisikan tipe data key-nya sama value-nya. Seperti ini. Nah, kayak gitu supaya nggak error. Kayak gitu. Deklarasinya seperti ini kurang lebih. Map, oke. Tipe kalau kita tulis nih map tipe apa ya? Tipe data key-nya, tipe data key-nya apa gitu ya. Lalu tipe data value-nya apa? Tipe data value atau di sini apa ya? Key, key data type gitu ya. Key data type di sini value data type. Nah, seperti ini. Oke. Nama variabel seperti biasa sama dengan seperti ini. Deklarasinya seperti itu kurang lebih. Oke.
Deklarasinya seperti ini. Nah, penulisan value-nya seperti ini. Ingat aja penulisan value-nya itu ada key, ada value. Ada key, ada value. Oke. Jadi kalau ada apa ya? Kalau saya bikin seperti ini, product name. Oke. Ini key-nya. Value-nya apa? Misalnya Sarimi. Sarimi. Nah, seperti itu. Ini penulisannya. Saya paste di bawah. Nah, penulisannya seperti itu. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa titik koma. Karena dia nggak seperti function ya. Ini kan function nggak perlu titik koma. Tapi map itu perlu titik koma ya di sini. Kayak gitu penulisannya. Untuk tipe datanya ini bisa menyimpan lebih bervariasi ya kalau udah dalam bentuk seperti ini. Karena di sini kita tulis dynamic. Kecuali kita bikin string di sini. Nah, kalau string ini value-nya harus string nih, nggak boleh 25. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya gini. Hmm, coba kita tutup aja ini. Yang bawah boleh kita kita hilangkan dulu. Oke. Oke, seperti ini. Akan kita buang. Oke. Print. Nah, cara ngambil nilainya kayak gini. Nah, ini kalau saya print langsung gitu ya di dalam print. Tapi bisa juga pakai variabel. Yang biasa saya lakukan seperti ini sih. Saya tampung dulu di variabel supaya lebih cantik. Product name. Nah, seperti ini. Seperti itu tentang map. Oh ya, ada yang kelewat, ada yang kelewat. Sorry, sorry, ada yang kelewat. Tentang penamaan variabel, ini teman-teman harus dibiasain. Di Flutter itu formatnya camel case ya. Jadi nama variabel itu camel case. Camel case. Camel case itu seperti apa? Camel case itu seperti ini. Var first name. Nah, ini teman-teman biasain deklarasi variabel seperti ini. Jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Apalagi seperti ini. Nah, jangan seperti itu. Oke. Jadi yang umum digunakan itu first name. Kayak gini. Sebutannya camel case. Camel case. Seperti itu. Lalu untuk untuk key-nya ini pakai undercase ya. Jadi misalnya kalau kalau apa ya? Kalau contoh kasusnya itu first name. Contoh kasusnya first name. Oke. Nah, kalau variabelnya berarti penulisannya first name. Tapi kalau dalam bentuk key di dalam map berarti penulisannya jadi seperti ini. First name. Nah, seperti itu. Nah, ini yang apa ya? Yang sering digunakan seperti ini ya. Umum digunakan. Kalau teman-teman nanti bikinnya seperti ini nanti kena biru-biru sih, kena linter kayak gitu sih. Untuk kelas juga nih, untuk kita belum masuk kelas ya, belum masuk kelas, sorry, sorry. Tapi untuk kelas penamaannya dia itu pakai sentence case namanya, sentence. Koreksi saya kalau salah ya, sentence case gitu. Ini standar sih. Misalnya ada kelas produk jadi kayak gini, produk kategori jadi kayak gini. Nah ini kalau bikin kelas teman-teman jangan bikin seperti ini ya. Jadi ada underscore-nya nih, jangan seperti ini. Ini contoh yang salah, kurang tepat, kurang cantik lah, kurang cantik gitu. Lalu kayak gini juga nih contohnya salah. Nah, seperti ini. Ini kalau nama kelas biasain yang kayak gini, yang di atas. Nah, ini yang benar. Kayak gitu sih. Oke. Itu yang tadi sedikit terlewat. Nah, balik lagi ke map. Tadi kita udah sampai deklarasi. Cara ambil nilainya seperti ini, pakai key aja, pakai key. Kalau saya berbicara key itu tuh yang ini ya, merujuk ke sini ya. Key titik dua. Nah, ini value-nya. Kayak gitu. Ada key, ada value. Ngomongin map tuh key ada value, ada key ada value seperti itu ya. Key-nya product name, value-nya berapa? Value-nya sering kayak gitu. Key-nya price, value-nya 25. Kayak gitu. Cara ngebacanya gini. Oke. Tapi dunia programming nggak semudah itu dong, ya nggak? Kadang ada juga ini, ada juga bentuk yang seperti ini nih. Nih, kategori, oke, sorry. Kategori name, kok, oke, ID. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini nih. Map di dalam map. Map di dalam map. Sebelum masuk ke sana, nah ini kalau teman-teman komanya dibuang nih, yang di terakhir ya. Ini tuh kalau dirapihin, di save atau dirapihin gitu ya. Nah dia tuh akan ini ya, akan nggak rapih gitu. Makanya itu kalau bikin seperti ini, ujungnya dikasih koma aja, dikasih koma supaya dia tuh jadi rapi. Seperti itu sih, seperti itu. Takutnya
teman-teman ngoding, oh ini kok nggak rapi gitu ya. Ini perlu pakai koma sih di belakang, kayak gitu. Dan ini nggak error deh kalau di Dart, nggak error sih, nggak masalah, kayak gitu. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini nih. Nah, ini cara ngambilnya, cara ngambil value-nya gimana? Cara ngambilnya kayak gini. Misalnya saya pengen ngambil apa dulu nih, kategori name gini. Berarti cara ngambilnya kita panggil dulu key-nya yang pertama, oke. Lalu kita panggil lagi key yang sub key-nya nih, sub key. Ini bisa disebut sub key lah, sub key, oke. Yang kategorinya itu key-nya, oke. Lalu sub key-nya itu kategori ID atau kategori name misalnya. Nah, ini jadi seperti ini. Kalau kita print, nah dapat rokok. Nah, jadi ada juga yang seperti ini gitu. Bentuk mapnya gitu. Eh, dan banyak juga yang pakai seperti ini untuk kategori. Atau jangan kategori lagi apa ya? Size, size gitu ya. Misalnya ukuran baju gitu ya. Atau ya, misalnya ukuran baju gitu. Yang pakai nomor misalnya. Ada juga yang bentuknya seperti ini teman-teman. 30, 31, 32, 33, 34. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, ini cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya gini. Nah, ini seperti ini ya. Size, oke. Product, product size. Nah, seperti ini aja sih. Ini udah dapat size-nya ya. Kalau saya print, nah saya udah dapat size-nya kayak gitu. Kalau mau ngambil size index 0, ingat lagi kalau list itu pakai index. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu sih. Seperti itu kurang lebih tentang map. Oke, kira-kira gimana? Apakah clear? Apakah tambah bingung? Jangan-jangan. Ada pertanyaan lagi terkait list, looping, sama map? Silakan. Ada chatnya nih, ada banyak nih. Mas kok nge-freeze? Nge-freeze? Nge-freeze ya? Enggak kan ya? Itu Mas Faris dari tadi mau nanya Mas. Oke, silakan Mas Farid. Mas Faris. Oh Mas Pak. iya, Ya, mau tanya ini tuh, apa tuh? yang kan kalau pas manggil di dalam form itu kan manggil nama mapnya itu kan pakai products i gitu Oke, kan. Nah terus oke, dimasukin ke dalam var product. oke, Tadi kan seperti itu tuh kan Pak. Nah oke. berarti si var-nya itu langsung berubah jadi map ya Pak. Nah, ya Jadi betul. si productsnya yang produk buka nggak pakai s belakangnya Oke. itu langsung ngambil map-nya ya semuanya gitu ya Pak. Terus dideklarasiin di bawahnya lagi satu-satu mau apa gitu ya Pak. Ya betul. Mungkin saya tulisin lagi coba ya. eh yang ini ya tadi ya. Yang dalam product list yang ini kan kita bikin looping ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalau saya ambil produknya. Ya aja mungkin Pak. Jadi Nah, ini ya. Nah, ini dia benar jadi map sih. Jadi map. Makanya kalau kita tulis seperti ini, kalau kita tulis tipe datanya, ini bisa sih. Ini nggak error. Kalau saya print. Nah, seperti itu. Benar, ini jadi map ya. Jadi map. Nah, kenapa jadi map? Karena products index 0 ini gitu ya. Index 0 itu ya dia tipe datanya tuh map kayak gitu sih. Kayak gitu sih. baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Part produk itu nama deklarasinya. Deklarasi itu, deklarasi ya. Betul. Ini best practice juga teman-teman ketika membaca dari list. Biasain jangan ubah apa ya? Jangan ubah langsung seperti ini. Misalnya nih, misalnya saya pengen ngambil product name gitu ya. Product name, saya bikin variabel lagi product name, saya ambil produknya. Oke. Nah, ini kalau bikin seperti ini lebih clean kodenya, oke. Dibandingkan teman-teman bikin seperti ini. Mungkin saya tulis dulu beberapa ya supaya lebih clear, oke. Seperti ini description. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih apa ya? Lebih lebih clean lah codingnya. Codingnya itu lebih clean dibandingkan teman-teman bikin seperti ini. Saya kopas ke bawah. Nah, dibandingkan bikin seperti ini.
kayak gitu sih. Lebih lebih clear aja sih yang di atas, kayak gitu sih. Jadi biasakan bikin aja variabel satu variabel lagi untuk menampung mapnya, oke, supaya lebih lebih gampang mengambil nilainya. eh Jadinya seperti ini. Nah, ini jangan dipakai yang bawah ya. Jangan dipakai. Kenapa 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 nggak disarankan pakai ini? Nanti teman-teman akhirnya ketika tiap kali pengen ngambil product name, teman-teman perlu ikutin juga indeksnya gitu. Kayak gitu sih. Kita kita biasakan ngoding lebih cantik supaya kita sendiri senang gitu ya lihatnya. Kayak gitu. Ya, Mas Jain, gimana nih? Tipe data ini, Mas. Tipe data, oke, tipe data dynamic itu secara performa, sebenarnya ini ya, sebenarnya ini teman-teman nggak usah terlalu pusingin sih masalah itu ya. Tapi secara performa itu lebih ini ya, lebih lebih lambat pastinya tipe data var. Kenapa? Karena dia itu di apa ya, di belakang itu dia tuh kayak semacam apa ya, si compilernya ini perlu mengenali nih, ini tipe datanya apa gitu. Dia perlu ngecek dulu value-nya nih. Value-nya itu integer kah atau apa gitu. Jadi secara performa itu lebih cepat ketika teman-teman tulis tipenya gitu. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini lebih cepat performanya kayak gitu. Tapi nggak signifikan sih. Eh, nggak signifikan kalau kita bikin-bikin aplikasi yang ngebaca data dari API itu nggak terlalu ngaruh sih. Kayak gitu sih. Diambil dari indeksnya Mas untuk ya seperti itu ya. Mas untuk merubah data tertentu dari map itu diambil dari indeks. Untuk merubah data, ya itu perlu diambil dulu indeksnya ya. Jadi misalnya nih contohnya di sini saya pengen ngambil products indeks 0 gitu ya. Di mana indeks 0 itu di sini ada apa nih? Ada Frenzy Pizza, saya print. Oke, ini kurang tepat tipe datanya jadi error. Oke, saya print seperti ini. Saya pengen coba ubah gitu ya. Saya pengen ubah si Frenzy Pizza itu harganya. Mungkin ini saya print harganya aja kali atau product name sama price-nya deh biar kelihatan. Saya print product name sama price. Nah, ini seperti ini. Oke. By the way ini saya nyontohin yang salah juga nih. Ini jangan seperti ini. Kita perbaiki. Oke, kita perbaiki. Nah, seperti ini. Oke, saya ngeprint product name sama sama harganya. Nah, ini kalau pengen dirubah tinggal seperti ini sih. Indeks 0 mau dirubah apanya nih? Misalnya harganya eh, jadi 1.000 gitu ya. Nah, seperti ini. Penamaan variabel juga harus clear ya, teman-teman. Penamaan variabel harus clear. Oke, ini kan list ya. Ini teman-teman jangan bikin nama listnya itu produk. Ini kurang clear sih. Kurang clear. Ini kan jadi seolah-olah dia itu apa ya? Dia itu bukan list gitu. Jadi kalau penulisan list itu kalau produk ya untuk kasusnya produk, misalnya produk gitu ya. Kalau dia dalam bentuk list pakai S aja seperti ini atau mau dibikin seperti ini juga boleh. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Jadi lebih clear ya. Nah, ini kalau dalam bentuk variabel seperti ini, kalau dalam bentuk list seperti ini. Nah, kayak gitu. Penamaan juga penting. Penamaan juga penting. Jadi kalau sewaktu-waktu kita lihat kodenya di bawah gitu, lalu ada variabel produk gitu. Ini tanpa ngelihat apa ya? Tanpa ngelihat ke atas juga kita tuh udah tahu, oh ini tuh list list produk nih. Dia pasti list bentuknya kayak gitu sih. Di penamaan juga penting seperti itu. Oke. Oke, seperti itu tentang list map. Saya pengen lanjut ke function sih, sedikit lagi. Kita lanjut dulu ke function kali ya. Kita lanjut ke function, waktunya agak lebih dikit, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke function. Nah, function itu apa sih? Function itu kita lihat dari Google ya. Function itu inilah mesin keju lah ya. Bisa bisa dibilang mesin keju juga bisa gitu ya. Nah, kalau kita lihat mesin keju nih, ini kan dia itu setidaknya menerima input dan output gitu.
Ada input, ada output. Inputnya itu susu gitu ya, outputnya keju. Nah itu function itu seperti ini ya. Function itu bisa kita analogikan seperti ini. Oke, contohnya, contohnya teman-teman pengen menghitung pajak ya. Misalnya punya totalnya itu 100 ribu gitu, 100 ribu, oke. Lalu kuantitinya 2, sorry, totalnya 100 ribu. Teman-teman pengen ngitung pajak. Ini kan teman-teman bikin seperti ini biasanya. Total dikali, nah 0,1. Kita dapat teksnya gitu. Oke. Nah ternyata teman-teman perlu ngitung eh, pajak dari beberapa variabel gitu. Oke, sorry sebentar, ada pakai. Jatuh. Nah, jadi kasusnya itu misalnya teman-teman perlu menghitung pajak dari beberapa nilai gitu. Calculate tax gitu misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman perlu bikin yang namanya function gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman ini nggak bikin perhitungan ini berkali-kali gitu. Nanti kan kalau nggak pakai function ini akhirnya teman-teman bikin seperti ini nih. Misalnya total 2 gitu ya. Tax 2. Nah, akhirnya menjadi seperti ini gitu. Jadi kodenya tuh nggak clean. Teman-teman melakukan hal yang sama untuk, nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Makanya itu kita bikin functionnya. Total dikali 0,1 misalnya. Nah, simple itu. Saya kita coba functionnya. Mungkin ini kita biarkan dulu var total sama dengan 100 ribu. Oke, jadi teman-teman bisa ngitung pajaknya seperti ini. Tinggal masukin totalnya. Udah deh kita print. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan function. Ingat aja di function itu ada ini, ada eh, return value. Return value-nya apa gitu ya. Di sini kan double ya. Return value-nya berarti double function name-nya, nama function-nya, lalu pada parameter. Kayak gitu. Nanti di sini ada penulisan asing atau enggak non asing ya. Kayaknya nggak kita bahas malam ini, waktunya nggak cukup. Mungkin nanti di materi selanjutnya kita bahas lagi. Kayak gitu. Untuk sekarang seperti ini dulu. Lalu ada ini ya, dia itu bisa mengembalikan nilai gitu. Cara mengembalikan nilainya gimana? Pakai return kayak gitu. Ini kalau kita coba ya, kita coba function ini. Calculate misalnya nih. Misalnya saya pengen hitung pajak, oke, dari 150 ribu. Kita save, belum kita print, belum kita print. Kita coba print. Nah, seperti ini. Seperti itu. Tentang function. Nanti mungkin sambil berjalan kita coba explore lagi tentang function nih. Implementasinya seperti apa gitu. Kayak misalnya untuk memformat tanggal dengan function tuh kayak gimana gitu. Aku kayak eh nanti juga ada tuh ketika nanti kita belajar Flutter ya. Nanti kita explore lagi function lebih dalam. Tapi untuk malam ini kurang lebih seperti ini penulisan function. Oke. Karena waktunya sudah lewat, mungkin saya mau demoin itu dulu ya, demoin apa? Si kode war ya, kode war. Baru baru abis itu kita tanya jawab lagi. Oke. Nah, jadi kode war ini sebuah platform oke, yang bagus untuk teman-teman pakai untuk latihan ngoding. Saya udah tes 2 hari ini dan ternyata oke sih kayak gitu. Ini sih nanti setelah apa ya? Setelah daftar nanti ada tampilan seperti ini. Oke. Eh, ini pilihannya di setting dulu ke Dart ya. Dart. Dan ini jangan pilih yang lainnya. Ini agak sulit soalnya kalau yang ini. Pilih yang fundamental. Oke. Pilih yang fundamental. Nah, di sini juga ada level. Ada level. Oke. Nah, levelnya itu kayaknya merujuk ke ya kayak ke karate gitu sih. Oke. Jadi ada Q8 nih, yang paling bawah, oke. Sampai Q1. Nanti dari Q1 lanjut ke dan 1 dan 2 sampai dan berapa gitu. Kayak gitu sih.
Dan dia juga ada skornya. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan soal, dia ada skornya juga. Ada honor di sini, honor kayak gitu. Ada skor juga spesifik kayak skor dartnya itu berapa. Buka bisa nggak ya? Oke, oke saya kurang tahu nih bukanya di mana. Intinya seperti itu, ada Q, ada skor. Nah, cara mengerjakan soalnya gimana? Ini teman-teman masuk aja ke home dulu. Oke, masuk ke home, klik train. Oke, klik train. Coba. Nah, ini ada ini kalau teman-teman perhatiin ini ada levelnya ya di atas nih. Ada 7Q gitu. Itu yang paling mudah itu 8Q ya. 8Q. Jadi kalau teman-teman dapat soal nanti tiba-tiba dapat yang 7Q, di skip aja kalau ini. Kalau masih bingung, di skip aja sih. Di skip aja. Di skip, skip sampai dapat yang 8. Kayak gitu sih. Tapi ini kayaknya saya nggak dapat lagi yang 8 ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Atau ini ya, atau yang udah saya kerjakan kali. Bisa dibuka nggak ya? Hmm, oke. Nah, ini yang sudah dikerjakan. Coba nih, yang nah ini bahkan ada yang bikin ginian doang nih, bikin hello world doang ini dapat poin teman-teman. Nah, ini kalau kita kita coba train again. Nah, ini kalau di train again nggak dapat honor ya, karena sebelumnya udah dikerjakan. Nah, ini ada deskripsinya nih, membuat function greet, oke, yang apa ya, mengembalikan nilai hello world gitu. Nah, ini bikin function doang sih berat intinya, greet, oke. Em, oke, print, print ya. Simple Vanilla, oke, print, return ya. Dia mintanya return sih. Berarti hello world hanya kecil, ikutin aja sesuai instruksinya. Kita save, nanti bisa dites nih. Kita tes. Nah, ini error. Oke. Error karena kita lihat lagi instruksinya. Demos. Oke, grid. Poinnya dibuang. Kita coba ya grid the most return the most grid equals. Udah sih, udah di return. Oke, oke, sorry, string ya. Nah, string. Saran kecil. Nah, seperti itu. Seperti itu contoh mengerjakannya. Contoh lainnya misalnya ini. Nah, ini misalnya ya. Persis. Oke. Nah, ini kita bikin function untuk mereverse list gitu ya. Coba ya. Nah, seperti ini. Ini cara nge-reverse-nya list reverse gini. Coba ya. Coba gini kali ya. Nanti kalau bingung lihat aja sih di Google. Cara nge-reverse list di Dart itu gimana. Itu. Nah, ini contohnya list reverse list in Dart gitu ya. Nah, ini nanti ada tutorialnya. Tinggal dibuka sih. Nah, kita lihat oh gini cara cara apa? Cara nge-reverse-nya di Dart gitu ya. Tinggal kita pakai. Saya bikin variabel baru aja, new list begini. Tulis ya. Tes. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nanti kalau udah selesai klik yang ini ya, yang attempt. Nanti bisa kita submit. Kayak gitu sih. Nanti kalau udah di-submit udah sih udah apa? Udah dapat skornya, dapat honornya bisa dilihat di profil. Nah, sini kayak gitu sih. Nanti kita juga ada ini, ada ranknya untuk yang ikut event FIC. Nanti bisa dilihat di sini. Linknya udah ada di grup ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang nomor satu siapa gitu ya. eh Ekspektasi kita teman-teman ngerjain 5 soal aja sih. Jadi eh, sampai dapat 15 skor itu udah bagus sih. Kayak gitu sih. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Ataukah tambah bingung? Ada Pak. Ya, silakan. Ini Pak mau nanya, maaf, Iya, mengenai pemanggilan function di luar kelas itu bisa nggak Pak? di luar kelas fungsinya didefinisiin di luar kelas ya. Bisa sih. Itu nanti Iya, jadi jadi functionnya di luar kelas terus kita ambil function itu di kelas mainnya itu eh, bisa nggak Pak itu kayak gitu? oke. Soalnya kan itu nggak pakai public atau nggak Oke. pakai private. Terima kasih Pak. Oke. Koreksi saya kalau saya salah memahaminya ya. Contohnya gini bukan? Kayak gini bukan fungsinya. Function di luar kelas. Nah, functionnya di luar gitu ya. Kita pengen panggil di dalam kelas gitu kali maksudnya. Benar nggak? Iya. Tapi di dot dart lainnya, di dot dart kelas dart yang lainnya gitu Pak. Oh, oke. Di file lain ya. Kalau itu kan satu satu dart, satu Oke. kelas dart Oke. nih. Tapi Oke. di dot dart yang file yang lainnya gitu Pak. Oke. Itu bisa sih, bisa. Contohnya saya bikin lagi di sini product.dart gitu ya. Saya bikin function. Kita ini aja, kita pindahin aja functionnya yang tadi. Nah, seperti ini. Product.dart return total dikali 0,1. Nah, seperti ini. Main. Oke. Bisa nggak ya kalau di sini? Seharusnya sih bisa ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini ketika teman-teman definisiin apanya? Functionnya di file lain di sini nih. Ini atasnya nggak usah dipusingin. Ketik aja nama functionnya dulu. Calculate. Nah, seperti ini. Tekan Ctrl I. Ctrl I. Nah, nanti dia ada ini, ada fitur untuk import. Kayak gitu sih. Tinggal dipakai. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nanti kita pelan-pelan lebih dalam lagi karena ini masih kurang sebenarnya kayak function feature gitu, asynchronous itu masih kurang. Nanti sambil berjalan aja. Asynchronous nanti akan banyak kita pakai untuk API kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Ada lagi yang ingin tanyakan? Yang di chat saya tidak terpantau nih. Oke, oke, oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sedikit lagi saya demoin mungkin ya di Flutter-nya itu nanti seperti apa gitu. Kenapa kenapa sih kita harus repot-repot gitu belajar list gitu ya. Jadi teman-teman ada gambaran di real project itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih kayak kita tuh pengen ngambil data dari API gitu ya. Kalau kita remove di sini. Nah, ini balikannya itu bisa list atau map gitu. Nah, ini saya pakai snippet aja untuk contoh seperti ini. Tidak tidak perlu pusingkan ini ya, kodenya dulu. Tenang aja. Lah, butuh Dio saya. Kita install Dio dulu. Belum terinstall Dionya. Kita stop dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Import Dionya. Save.
Nah, ini contoh kode untuk ngebaca dari API gitu. Ini kalau saya buka si URL-nya, nah dia tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau ditulisin di sini ya, atau jangan buka di sini lah, bukanya di Thunder Client aja. Teman-teman bisa download Thunder Client, bisa install extensionnya namanya Thunder Client. Ini bisa bagus sih untuk mendebug API. Saya bikin request baru, users, request users seperti ini. Oke. Nah, jadi balikannya tuh seperti ini. Nah, ini balikannya rootnya itu pakai map ya. Ini map sih. Map di dalamnya itu ada list di sini. Seperti itu. Nah, ini balikan dari back end-nya seperti ini. Ini kita perlu tahu cara ngebacanya. Nah, cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya yaitu basic list sama map yang tadi. Kayak gitu. Makanya itu di sini Kak, ini kan ada items ya di sini. Items ini saya udah ngambil dari objek data. Objek data itu yang mana? Objek data itu yang ini. Hmm, Nah, yang ini. Jadi saya ambil dari sini, saya tampung listnya ke dalam variable items di sini. Kayak gitu sih. Ini kalau saya return text aja, text. Oke. Kita ambil ininya dulu deh, panjangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari API kita tampung ke dalam list seperti ini. Oke. Udah kalau udah seperti ini nih udah enak nih teman-teman ngebaca ke dalam UI apapun gitu di Flutter. Dalam bentuk list view, dalam bentuk grid view dan sebagainya itu udah enak sih. Kayak gitu. Nah, ini cara ngebacanya seperti ini. Ini tuh yang terjadi di sini tuh sebenarnya sama dengan apa ya? Yang tadi kita pelajarin tuh. For var i sama dengan i lebih kecil gitu ya. Items length i plus plus. Nah, bedanya yang tadi kita ngeprint, yang ini kita tampilin UI kayak gitu sih. Makanya itu kalau teman-teman perhati ini semua apa ya? Semua yang ada di dalam basic for ini ada dalam sini. Kalau saya coret-coret nih, ini nih ada di sini. Oke, kayak gitu sih. Lalu kayak tadi kita nulis var product sama dengan items index gitu ya. Nah, ini juga ada juga di sini. Itu yang ini nih dia itu ada di sini. Kayak gitu sih. Jadi kalau basic fontnya udah kuat ini nggak bingung sih. Ini yang lain-lain di Flutter itulah. Ini hanya basic widget di Flutter kayak circle avatar gitu. Ini teks. Ini mungkin teman-teman yang belum sama sekali ngoding Flutter juga udah kelihatan sih. Oh, ini tuh kayaknya bikin teks nih. Udah kelihatan sih. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak nggak di kanan ini. Seperti itu. Jadi penting teman-teman untuk bisa ngebaca 3 poin tadi, bisa deklarasi, bisa ngambil nilainya. Contohnya seperti ini, oke. Lalu bisa ngubah nilainya, kayak gitu sih. Nanti kalau udah bisa ini lanjut mainan model kayak gitu sih. Tapi saya rasa ini dulu aja. Karena kalau udah bisa basicnya ya, yang lain tinggal ngikutin sih. Kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum saya tutup, ataukah teman-teman tambah bingung? Code words ambil yang 8Q. Ya, betul. Itu code words ambil aja yang 8Q ya. Jadi kalau ada soal yang 7Q, skip aja dulu sih. Skip dulu aja. Nanti takutnya kalau teman-teman ambil yang 7Q, kelamaan ngerjainnya gitu. Ntar pusing. Pusing sendiri. Kayak gitu sih. Gitu sih. Saat kita ngerjain kode words mentok nggak bisa. Oke, dari Mas Kresno. Saat kita mengerjakan kode words dan mentok nggak bisa menyelesaikan soalnya, masuk honor. Oh, pakai fitur unlock ya? Kurang tahu sih, saya belum nyoba sih. Kurang tahu sih. Tapi kalau penasaran banget dengan solusinya itu kayak gimana, ya boleh boleh aja sih di unlock ya. Kayak gitu. Bedain mana yang harus semikolon atau koma. Oke.
semikolon atau koma ya. Eh, Oke, yang pakai koma itu biasanya itu di list sih, dalam list sama map ya. Itu kita mainin koma sih. Contohnya gini, contohnya. Tapi kalau untuk selain dari list sama map itu kita nggak pakai koma sih, itu pakai titik dua ya. Itu artinya kita mengakhiri statementnya gitu. Contohnya kayak deklarasi variabel ini pakai pakai koma gitu ya, pakai titik koma gitu. Lalu kayak misalnya deklarasi variabel tanpa value itu juga pakai titik koma. Nah kayak gini. Bikin map juga pakai titik koma ya. Nah seperti ini. Ini nggak bisa kayak gini, kayak titik koma. Lalu bikin list juga pakai titik koma. Nah seperti ini. Yang pakai koma itu value dari listnya bisa. Contohnya gini. Sorry, bener ya. Bener. Product name, ya. eh Udah nggak ada filter misalnya. Nah ini yang pakai koma tuh ini biasanya. Begitu juga dengan list eh, seperti ini. Nah ini pakai koma. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Yang nggak pakai koma atau titik dua itu paling definisi function gitu ya. Function itu nggak pakai dua-duanya ya. Misalnya nih tes. Nah ini nggak pakai titik titik dua. Nah dia nggak perlu titik koma di belakangnya. Begitu juga definisi kelas nanti di materi Mas Bahari ini nggak pakai titik koma. Kayak gitu sih kurang lebih seperti itu. Yang di Flutternya, yang di widgetnya, yang di widget, yang di Flutter di sini. Oke. Eh titik koma itu nanti dipakainya kalau ini sih. Ini kan return ya. Dia pengen nge-return sesuatu. Ini harus titik koma kayak gitu sih. Biasanya tuh value-value di dalam kolom tuh. Di dalam kolom tuh pakai titik koma tuh. Kita bongkar Flutter dulu sedikit ya sekalian. Misalnya gini nih. Hmm, Misalnya saya mau bikin row ya. Saya mau bikin row. Nah, kita misalnya mau bikin row ke samping gitu ya. Sama saya mau bikin row misalnya mau bikin kolom ke bawah gitu ya. Nah, ini pakai koma gitu di sini. Ini kan row, children. Nah, di sini ada koma sih. Ini nggak bisa pakai titik koma ya. Nggak bisa titik koma. Ini nggak bisa pakai koma. Nah, ini kenapa pakai koma? Karena lagi-lagi ini tuh list sebenarnya teman-teman. Ini tuh list nih. Ini kalau teman-teman kursornya di ini ya arahin ke sini gitu ya. Ini tuh list gitu. Nah, makanya itu kenapa item itu butuh koma di sini. Kayak gitu sih. Nah, ini balik lagi ke sini sih nantinya ujungnya. Kayak gitu sih. Nah, ini kenapa dia pakai koma. Kayak gitu. Begitu juga dengan ini. Ini kan ini mirip map juga ya. Ini mirip map sih. Ini kan kalau versi mapnya tadi kayak gini ya. Nah, ini properti dalam kelas ini juga pakai koma. Kayak gitu sih. Seperti itu, teman-teman. Bedanya apa, Cedran? Pakai widget sama enggak? Oh, itu ini. Itu sama dengan yang kayak ini kasusnya. Ini kan kayak bikin ini, kita bikin bikin apa? Sorry, pertanyaan itu bedanya children yang pakai definisi widget sama children yang nggak pakai definisi. Itu mirip mirip dengan ini sih. Ini map kalau nggak pakai definisi seperti ini, value-nya sama aja gitu ya. Tapi kalau pakai definisi definisi seperti ini, itu kalau pakai definisi ini lebih tegas aja sih. Lebih tegas aja nih teman-teman. Ini lebih tegas. Bro, ini cuma boleh diisi widget ya, kayak gitu sih. Ini kita jadi lebih tegas aja mendefinisikan tipenya. Tapi ini sebenarnya nggak masalah sih kalau dibuang ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena children sendiri tuh udah cuman menerima list widget gitu. Jadi nggak bisa kita bikin string kayak gini. Dia akan error. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Mungkin mungkin yang Flutter nanti kita bahas lagi ketika masuk materi Flutter, teman-teman. Oke. Oke, seperti itu. Nanti tugasnya kode wars aja. Kode wars ngerjain 5 soal. Kayaknya 5 soal cukup. 5 soal cukup. Teman-teman usahain skip aja sih kalau ini ya. Kalau ada yang bingung skip aja sih. Skip di bawah sini nih.
Oke, apalagi dapat yang Q7 nih skip aja sih kayak gitu. Supaya poinnya dapat. Kayak gitu nanti ada info lagi dari Mas Bahri seperti apa. Kayak gitu. Oke, saya rasa cukup untuk malam ini, teman-teman. Oke, ada lagi satu kali lagi pertanyaan atau gimana? Atau kita off off saja? Siap Mas, berarti nggak masalah ya kalau nggak pakai. Iya, nggak masalah sih. Kayak gitu. Mungkin yang baru belajar mungkin agak bingung. Tapi tenang aja teman-teman. Teman-teman yang kuliah pun sampai semester 8 banyak yang bingung juga sampai 4. Karena termasuk apa ya? Karena 4 itu termasuk ini loh, termasuk materi yang apa ya? Yang sulit lah. Basic basic pemrograman yang sulit. Makanya yang kuliah sampai semester 8 banyak juga yang nggak bisa kayak gitu sih. Jadi tipsnya cuma banyak latihan sih. Banyak latihan gitu. Kurangi membaca, banyakin latihan. Tipsnya itu kan. Itu kali tipsnya ya. Kurangi membaca, banyak-banyak latihan kayak gitu sih mungkin teman-teman. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai jumpa nanti hari apa? Hari hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Kamis. Nanti kita lanjut ke OP. Oke. Nanti mungkin Mas Bahri ngebahas sedikit yang kurang hari hari ini kayak asinkronus seperti itu. Nanti dibahas sama Mas Bahri. Kita sampai fungsinya juga nanti mungkin dibahas sedikit sama Mas Bahri karena tadi masih masih kurang banget sih fungsinya. Kayak gitu teman-teman. Eh, oke, sampai jumpa hari Kamis. Eh, thanks waktunya ya. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Thank